Shalom, salam sadis. Sampai ketemu lagi hari ini di hari Kamis. Hari ini sedikit saya bahas ini banyak yang kasih kokoh. El Salvador udah terima BTC ya. Lihat hari ini ya, pagi bangun saya lihat udah mulai hijau-hijau. Tapi BTC-nya hijau, altcoin ya masih gini-gini. Terus ya, kita cek-cek retail investor belum masuk ya. Retail investor masih wanti-wanti, maka koin nggak berapa mau naik gitu. Paling ada 2-3 koin aja yang naik, itu pun di pump gitu ya. Kayak Tifol kemarin ada di pump ya. Jadi Tifol juga udah pump, udah turun lagi. Hati-hati kalian, jangan sangkut ya, jangan FOMO. Nanti Tifol ini kayaknya habis di pump ini dia bakal tidur istirahat dulu gitu ya. Itu yang saya sarankan ya. Terus juga kemarin Solana $40 di pump ke 43 ya, naik $3 lah Solana gitu ya di TikTok. Di pump sama anak-anak TikTok ya, Solana. Ngopi dulu, kita ngobrol santai. Terus juga ya berita kemarin mulai positif setelah banyak FUD spesial dari itu Cointelegraph ya, Coindesk bullshit itu, Korea Russian mafia itu yang bilang pipeline ya kan, itu udah dihack sama FBI, ada key-nya, udah ini itu ya, semua FUD itu ya kan, banyak sekali FUD. Nah kemarin udah mulai positif, El Salvador BTC udah dilegal tenderkan ya kan. Terus juga ya dia Central Amerika ya, Nicaragua, El Salvador gitu ya. Tapi South America, yang Amerika Selatan berapa negara juga udah mau terima ini juga, karena banyak ekonomi mereka lagi acak kadut, lagi amburadul gitu ya. Argentina, Kolombia inflasi tinggi sekali gitu ya. Memang kayak Venezuela dari tahun kemarin mereka udah adopt kripto, udah pakai DAS untuk transaksi ya. Termasuk Iran juga pakai DAS itu ya. Terus Argentina juga ada pakai DAS, tapi kayaknya mereka segera mau legal tenderkan BTC juga, menurut berita yang saya baca kemarin ya. Beberapa negara lah, karena inflasi mereka tinggi, ekonomi mereka hancur sekali ya. Argentina, Kolombia itu inflasi udah tinggi sekali mereka ini, ekonomi mereka hancur gitu. Makanya nah dengan kripto ini mereka bisa menghandle inflasi ya. Itulah, maka kayaknya nanti saya rasa ya bulan-bulan 7 lah bakal banyak berita bagus, Bitcoin ini bakal ini. Saya sih masih agak ragu ini bakal nanti ada dump lagi gitu ya. Karena ini kita masih dalam posisi, kita dari bulan Mei itu kita di posisi kejebak bear trap gitu ya. Di bear trap ini, tapi saya yakin bulan 6 ini, akhir bulan 6 ini bear trapnya pasti selesai gitu. Awal permulaan di bulan 7 lagi. Jadi kita mungkin mulai masuk babak baru di kuartal 3 ini ya, di awal Juli. Kuartal 3, masuk kuartal 3 ini, di situ saya rasa udah mulai titik terang lagi buat kita. Ya, yang sangkut-sangkut saya rasa nanti satu-satu kejemput. Ya mudah-mudahan ini agak hijau mulai hari ini, besok, lusa kalau ada yang sangkut dikit, yang ini mungkin harap-harap bisa di TP lah. Itu aja ya, kita harap. Jadi kalau berita yang saya baca kemarin ya banyak negara Amerika Selatan yang mau ini legal tenderkan BTC Bitcoinnya. Paraguay, Argentina, Kolombia, Brazil saya dengar ya. Itu mereka mau digodok juga, mau dilegal tenderkan regulasi mereka. Mungkin nanti ini gitu. Ya lihatlah, itu berita-berita positif, mudah-mudahan baik buat kita ini. Tapi intinya sekarang walaupun baik, sekarang udah mulai hijau, kalau retail investor nggak masuk, koin juga kurang mau naik gitu ya. Retail investor masih parkir dananya di staking gitu ya. Kayak di Coinbase banyak stakingnya gitu. Mudah-mudahan mereka mulai masuk lagi hari ini ya kan, biar koin satu-satu naik lagi gitu ya. Kecuali ada koin yang Anda pegang kena pam ya bersyukurlah, rezeki Anda gitu ya.
Jadi hari ini penjelasan gitu ya. Terus sedikit saya terangkan kemarin video yang 2 hari lalu saya buat, banyak orang pikir saya mau CL. Saya nggak CL, saya cuma karena dalam 2 bulan ini banyak yang sangkut, yang stres, duitnya udah nggak ada, mau cut atau jadi saya nggak mau langsung kasih ini ya, karena saya bukan sebagai financial advisor Anda, tapi saya memberikan satu gambaran di video kemarin itu, andai saya di posisi itu, saya begini, itu niatnya. Jadi video kemarin saya buat itu, yang bisa nangkap dari isi saya sebenarnya cuma 3 orang gitu ya, yang mereka paham, kalaupun mau CL, nanti duitnya itu ke koin yang fundamental bagus, jangan ke koin yang micin lagi, Anda hancur gitu. Jadi beberapa orang ngerti, paham. Cuma saya lihat ada 3-4 orang yang benar-benar paham apa yang saya sampaikan, ya. Tapi anyway, yaitu sekedar ini review saya, apa yang saya sampaikan. Kalau saya pribadi, koin saya itu fundamental kuat, saya nggak bakal CL gitu, ya. Ah, kan saya udah bilang, kalau saya mau CL pun yang 20% untuk harian-harian itu apabila itu kondisi parah gitu. Tapi kalau lihat hari ini begitu, ya mungkin di situ-situ lah yang nggak yakin bakal kayak banyak, walaupun berita luar, YouTuber luar, oh bakal jatuh ke 17.000 dolar, ada yang 20.000 dolar. Saya nggak yakin, saya rasa jatuh-jatuhnya, kalau saya pribadi analisa 28.000 sampai 30.000 itu udah titik terendah. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya itu jatuh juga, saya nggak perlu CL gitu ya, koin-koin saya. Apalagi koin-koin yang kuat, Cardano nggak mungkin itu sampai titik terakhir, titik darah terakhir saya hold itu ya. Itu saya hold sampai next bulan lagi. 4 tahun, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 2025 ya. Jadi gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Good luck yang udah banyak profit dapat di TIFO, banyak yang bahagia gitu kan, lumayan dapatnya. Uh, Terus kalau misalnya kalian ada yang masih sangkut, jangan takut. Misal kalau kalian pegang koin-koin DeFi gitu, kalian nggak usah takut. Karena bulan 7, bulan 8 itu, ya itu DeFi summer gitu. Itu sosnya naik. Koin-koin DeFi apa ya? Jill juga DeFi itu ya. Terus misalnya One Inch itu bagus itu agregator. Ada yang tak kok One Inch gimana bahas? Itu nggak usah ragu, koin-koin yang kalian pegang itu kuat, nggak usah, cuma butuh kesabaran gitu. Ada yang tanya lagi, mau pegang ETH, BNB gitu. Aduh, itu koin ngapain Anda cel gitu? Jangan takut. Anda udah bingung gitu ya. Saya bilang jangan. Ada yang bilang kenapa saya nggak bahas BNB? Apa yang mau dibahas lagi? Anda dari ini udah muak lah, segala YouTuber itu kan salah satu koin favorit orang Indonesia gitu ya. YouTuber bolak-balik dibahas, ngapain saya bahas lagi? Cuma Anda kondisi begitu, Anda goyang gitu, tak butuh ya. Nggak butuh, Anda pegang koin bagus, cuma butuh sabar. Nggak perlu direview lagi itu koin. Yang dibutuhkan Anda itu sabar, nunggu keadaan berbalik, kembali normal gitu. Di nanti bulan 7, bulan 8 ini di DeFi saham. Pasti naik lagi kok. Kalau Anda pegang-pegang koin BNB gitu ya, ETH juga nanti 7 kan London Harvard-nya ya kan. Banyak lah, pasti orang-orang luar juga lagi pada banyak mulai bule-bule itu beli ETH terus gitu ya. Anda yang hold ETH sekarang lah, nggak usah takut, pegang, tunggu aja gitu. Yang dibutuhkan kesabaran, ya kan, dan disiplin diri gitu, ya. Kalau udah pegang koin-koin bagus kok masih takut, malah terus mau pegang koin apa Anda gitu. Saya juga bingung gitu, kadang mau jawabnya pas ditanya kan. Jadi hari ini gini, kok singkat video saya itu saya jelaskan, Anda kalau pegang-pegang koin fundamental bagus, jangan goyang, jangan takut gitu. Cuma butuh sabar. Kalaupun gagal tahun ini masuk bear market, Anda tunggu next bulan itu duit semua kejemput. Hitung-hitung dari duit bunga Anda taruh di bank deposit masih cuan di situ nanti. Percayalah, ya. Terus hari ini saya coba review beberapa koin karena banyak yang nanya gitu ya. Polkadot sama Kusama ada event kok nggak dibahas. Bener ya, event sekarang semua koin, banyak event juga kehajar, cuma 1-2 koin yang nggak terganggu kayak Theta, Tiful ya kan. Terus
ada juga koin-koin micin yang di pump gitu, itu aja ya kan. Solana di pump juga kemarin ya. Yang lainnya semua event terganggu gitu ya. Padahal kayak saya bilang Ren gitu ya, Ren sama NIR itu ada proyek juga di Polkadot juga running ya mereka. Cuma ya terbentur gitu semenjak ngula-ngula di dam-dam sama mereka ini banyak fight selama lebih kurang sebulan ini kan semua event jadi nggak nggak berfungsi gitu ya kan. Cuma ya saya yakin eh, habis bulan 6 ini, akhir bulan 6 ini udah kelar bear trap-nya buat kita, terus masuk lembaran baru gitu ya. Sabar aja. Terus kalau Polkadot Kusama ada naik dikit yang Polkadot ini. Saya gini loh, kalau saya pribadi ya Polkadot ya, udah tahu itu bagus, parachainnya belum selesai, juga dia belum ada smart contract, makanya dia udah naik, dia kedamnya lumayan ini. Seharusnya kalau misalnya nanti ada dam lagi turun, itu Polkadot bisa diserok. Saya bakal serok itu Polkadot gitu, karena saya standby untuk DeFi nanti, DeFi Summer. Karena sekarang gini, daripada duit saya di bank, ya kan, bunganya nggak ada, yang penting saya beli Polkadot ini gitu, lagi murah gitu. Saya tunggu aja sebulan 2 bulan ini. Itu kalau dia misalnya sekarang 20-an dolar kan, naik dia ke 30-an dolar. Nggak usah bilang kemarin itu 42, 43 dolar ya. Kalau bisa ke sana 100% cuannya ya kan? Ya kan? Jadi hitung-hitungannya itu tetap duit gua invest ke gitu itu lebih cuan daripada duit gua di bank gitu. Paham kan? Cuma ya itu kita beli yang fundamental kuat, terus juga ada eventnya nanti bulan 7 itu DeFi Summer, maka kalian yang pegang One Inch, Zero X gitu, itu DeFi itu agregator, DEX ya, Uni, kalian sangkut, sintetis, sangkut gitu, Susi, jangan takut, nanti dia naik lagi gitu. Ya, dan pasti cuannya lebih bagus daripada duit Anda simpan di bank gitu. Ya. Jadi maka saya bilang nggak usah ragu. Cuma kadang yang kita lawan itu diri kita sendiri gitu ya. Ambisi kita mau cuan mau nggak, kadang kala harus ada waktu timing, wait gitu ya, wait and see, tunggu keadaan berbalik lagi gitu ya kan. Nah Polkadotku sama, saya bilang boleh pegang, hold, jangan takut kalau Anda yang ini. Terus Miota Algo gitu ya, GRT, saya nggak tahu mereka. Padahal Miota dalam 2 bulan ini, IOTA, itu banyak kelar proyeknya yang bagus-bagus. Kemarin sempet naik ke 2 dolaran kan. Nah ini kena dam gitu, jatuh lagi ke $1 kita. Itu juga bisa dipegang nanti kalau Anda mau beli untuk stok ke bulan depan gitu ya. Nah, IOTA, Algorand itu boleh itu. Nah, Sam, ada yang nanya, Sam gimana kok? Nah, kalau Sam, saya CL. Sam ini 3 bulan lalu sempat naik, terus dam sampai sekarang tidur terus. Tuh kalau kita lihat, cek ada event nggak? Nggak ada juga gitu. Jadi kalau yang tipe gitu, mending kalau saya, udah saya CL, saya masukkan ke coin untuk prepare next month gitu, untuk bulan depan gitu, yang ada event. Pasti saya masukkan ke DeFi, coin DeFi gitu ya, atau saya pindahkan ke Ethereum gitu ya. Itu ya. Jadi kalau Anda pegang koin yang bagus, apalagi DeFi, nggak usah ragu. Ya udah, bulan ini dia nggak ini, Anda merasa santai, tunggu aja nanti bulan depan, bulan 7 kurang naik, bulan 8 pasti kesusul, pasti profit gitu. Ya, saya yakin gitu. Ah, makanya butuh sabar aja sih. Anda balik kembali pas kalau Anda pikir lagi mau coba, kadang begitu start udah bilang, anggap Anda nabung duit itu, tunggu nanti waktunya ini aja. Anggap aja deposit 3 bulan, dari bulan 5 Anda deposit, mungkin di bulan 8 3 bulan baru ambil profit gitu. Kan bisa juga, tergantung mindset kita lah. Ya, itu tergantung kita punya mindset, pola pikir kita gitu. Ya kan? Terus yang nanya koin, ada yang nanya koin-koin 1 2 yang kalian swap, saya nggak bahas loh. Saya bahas yang overall yang banyak orang pegang gitu ya, bukan yang misalnya
koin-koin kalian swap gitu yang Tencent gitu. Tencent banyak event, kenapa? Tapi nggak banyak orang pegang. So, Tencent boleh gitu ya. Kalau Anda yang udah swap, Anda nggak usah ragu gitu ya. Cuma ya event-event hajar. Tapi saya rasa Tencent masih ini gitu ya. Susah dibilang, sekarang cuma butuh sabar gitu sih ya. Dan kalau Anda pegang koin DeFi, pokoknya intinya kalau saya sekarang karena kita menuju bulan 7, bulan 8, kalau Anda pegang koin Anda DeFi, ya nggak usah takut. Tunggu aja, nanti pasti kesusul gitu. Ya, itu aja sih. Jadi video saya hari ini saya sampaikan itu aja. Kongres buat yang tiful, berapa banyak yang udah cuan gitu, udah syukur. Cuma saran saya sebaiknya jangan lagi. Nanti kejadian kayak Polygon, kalian FOMO kalau Polygon saya bilang. Tapi saya kan kayak tepat waktunya. Saya udah bilang wanti-wanti gitu ya. Polygon hari itu saya bilang, terus habis saya buat video 2-3 hari itu dia naik, kalian pikir udah kalian ikut, nggak taunya nyangkut beneran kan. Nah ini tiful juga 2 hari lalu saya bilang hati-hati. Kebetulan di PAM ini ya mungkin kalian pikir saya, tapi nggak percaya. Kalian coba kalau sekarang kalian beli ini ya, saya yakin nanti bakal sangkut gitu ya. Karena saya tahu betul karakter tiful. Tahun lalu waktu bulan 3 dia itu, saya udah tahu saya cuan banyak dari tiful. Jadi saya tahu sekali karakter ininya. Kalau dia udah hit gitu, nanti dia tidur balik gitu ya. Jadi itu dulu video saya hari ini yang bisa saya sampaikan. Selalu saya ingatkan buat kalian, apapun yang saya sampaikan ini bukan menjadi patokan, bukan menjadi financial advisor buat kalian ya. Kalian sendiri selalu harus tentukan apapun yang kalian lakukan menurut analisa kalian. Karena tetap kembali DYOR, Dior ya, do your own research. Kalian harus research sendiri. Saya cuma menambah beberapa informasi itu. Mungkin seperti banyak mereka yang nggak ngerti bahasa Inggris, nggak tahu berita luar. Nah, saya bisa sampaikan itu. Sedangkan kalau kalian yang udah pinter-pinter, yang jago bahasa Inggris, kalian nggak butuh channel saya lagi. Kayak udah gampang buat kalian research ya. Kalau bisa kalian buat YouTube sendiri gitu ya, mengedukasi yang belum ngerti gitu ya. Nggak usah buang-buang waktu kalian di YouTube saya gitu, percuma, sama aja gitu. Kalau kalian yang sudah jago terus kalian, saya nggak, bukan saya video saya ini cuma mengedukasi, kayak istilah saya guru SD gitu ya. Saya ini gaptek, berapa kali saya udah ngomong sama saya ini gaptek, cuma karena saya suka baca, suka analisa, itu aja. Dengan investasi saya, analisa saya, ya itu aja. Saya istilahnya kayak guru ngajar kalian nulis baca, guru SD. Ya nanti kalian sendiri yang improve. Nanti ke depan kalian lebih hebat dari saya, lebih jago dari saya gitu. Ya kan kayak guru-guru SD cuma ngajar. Nanti muridnya yang jadi profesor, jadi insinyur, jadi engineer lebih hebat dari gurunya. Pengen saya gitu. Saya cuma berharap kalian juga begitu. Saya cuma kasih tahu, ini loh begini. Kalian butuh informasi, baca ini. Kalian butuh kalau yang saya tahu saya share gitu. Nggak ada yang perlu saya simpan. Kalian berhasil juga saya senang gitu kan. Apa yang saya analisa saya kasih tahu, ini future Cardano. Saya juga harap misalnya yang kalian yang udah hold Cardano suatu saat next bulan pas jadi gitu kan, masing-masing kita cuan jadi kan. Kalau ketemu karena lu jadi juga, gue jadi kan, seneng. Pengen saya kan gitu ya kan. Orang kalian cuan juga bukan duit saya kok, ya kan? Dan saya pengennya itu kalian belajar investasi, karena Pak selalu saya ingatkan, krisis-krisis 10 tahun selalu terjadi. Jadi kalian harus belajar menata keuangan kalian, finansial kalian. Itu aja sih, kripto ini cuma sampingan. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah kalian belajar finansial, manajemen finansial, keuangan kalian. Ya, itu aja. Jadi everything back to yourself, ya, kembali kepada diri Anda. Anda yang menentukan seluruh keuangan Anda, analisa Anda gitu, Anda yang tentukan. Oke, arahnya, tujuan Anda, semuanya Anda yang tentukan, diri Anda. Saya hanya
memberikan informasi saja. Yang kalau bisa Anda pakai positif, terima positifnya. Yang negatif Anda buang, jangan dipakai. Saya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya berbagi. Yang bisa diterima, dipakai. Nggak bisa, dibuang. Oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.